Halo semua, selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Maaf, hari ini kita akan kuliah untuk pertemuan ke-12. Eh, hari ini saya tidak membuat video kuliah yang panjang karena satu, saya dan anak lagi sakit. Ya, semoga cuma demam biasa, tapi turun-turun nih ya. Nah, kemudian kita lihat ini RPS, minggu 11 dan 12 itu harusnya MRP, 13-14 Operation Scheduling, 15 Theory of Constraint and Synchronous Manufacturing. Nah, saya sudah menyiapkan PPT untuk kuliah kita hari ini. Saya sudah menyiapkan PPT untuk kuliah kita hari ini. Nah, tapi karena saya pikir agak membosankan kalau kita terus-terusan nonton saja video kuliahku, apalagi biasa curhatnya Ibu Ella panjang-panjang sekali, jadi saya mau kita bikin presentasi kelompok lagi. Oke? Jadi saya rencananya presentasi kelompok 1-2, kemudian ini presentasi kelompok 3, 4, 5. Nanti ini saya yang jelaskan. Nah, sekarang kan pertemuan ke-12. Nah, kelompok 1 dan 2 akan presentasi MRP. Tunggu dulu. Sorry. Jadi saya kasih materinya hari ini kelompok ini minggu ke-12. Nah, kelompok 1 dan 2 akan presentasi tanggal 30 April, oke? Jadi di pertemuan ke-14 kelompok 1 2 presentasi. Nanti minggu depan saya kasih bahan presentasi untuk uh, kelompok 3, 4, 5 dan mereka akan presentasi di minggu ke 15 gitu. Minggu ke-16 saya tetap kasih materi, tapi jadi nanti ini presentasinya kalian dianggap sebagai final. Kayaknya sih begitu. Tapi saya harus minta persetujuan Prof. Osman. Cuman biasanya Prof. Osman mau, kalaupun Prof. Osman tidak mau jadikan ini final, ya nanti kita bikin supaya finalnya itu 4 soal esai saja yang sangat singkat. Terus ini nanti presentasimu menjadi 50% dari nilai keseluruhan, oke? Nanti saya tulis detailnya. Nah, kemudian, oh ya, untuk kalian punya bikin presentasi, nanti kalian bikin pakai ini ya, Screencast-O-Matic. Ini adalah website yang saya pakai untuk bikin saya punya materi kuliah selama ini. Ini kalian bisa pilih kelihatan muka atau tidak. Ya jelas untuk presentasi ini saya mau kalian kelihatan muka. Jadi nanti kelompok 1 akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 dari slide mana? Dari slide 8 sampai 18. Kelompok 2 dari 19 sampai habis. Oke, nanti yang slide ini sama ini nanti saya yang jelaskan. Kemudian caranya kalian ini supaya kalian jangan berkumpul-kumpul atau pergi ke ini, usahakan mudah-mudahan itu sudah ada teknisnya pembagian 150.000 ya. Jadi kalian pergi cek di website Universitas Hasanuddin dan cek di website di Instagram Universitas Hasanuddin dan Instagram Ekonomi Unhas itu ada pembagian 150.000. Kalau saya tidak salah tangkap ya, untuk semua mahasiswa bantuan biaya kuota. Jadi sebenarnya harusnya sih kalian bisa bikin ini pakai ini Screencast-O-Matic, ini tutorialnya nanti saya kasih linknya untuk membuat kalian punya untuk membuat kalian punya video. Ini gratis, Screencast-O-Matic ini gratis. Ini karena saya lagi pakai makanya tampilannya begini. Tapi dia itu anunya sebenarnya gratis. Nih, ini memang ada pilihannya berbayar, tapi kalau kau turun nih ada yang free. Makanya saya punya video-video tak 15 menit karena free. Oke, terus nanti saya kasih ini tutorialnya. Jadi begitu ya, kelompok
1, 2, nanti materinya MRP yang tentang hari ini, dan kalian akan menjelaskan di tanggal 30. Jadi minggu ke 12, 13, 14. Kalian akan menjelaskan di pertemuan ke eh, 14. Oke? Saya kira begitu. Kemudian eh, saya kasih tunjuk ya cara anunya. Oke, saya kira itu saja penjelasan soal kalian punya eh, final presentasi. Jadi eh, kalau ada yang kurang jelas nanti tolong tanyakan lagi. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang MRP. Saya akan membuka saja dulu tentang MRP. Jadi MRP itu adalah Material Requirement Planning. Ya, kalian kan sarjana Munsun, jadi biasa sudah tahu ya. Sudah tahu di Munsun itu ada option MRP. Nah, MRP itu misalnya ini ada sebuah contoh. What does it cost for Apple computer to build an iPad? Nah, jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya, kalau dihitung-hitung Apple itu punya komponen untuk memori, touchscreen, prosesor, dan lain-lain itu total cost-nya $368. Tapi dia jual barangnya itu $700. Nah, jadi maksudnya dikasih contoh ini bahwa eh, anggaplah ya ceritanya kita sederhanakan cost untuk membuat satu iPad itu $368, tapi dia jual $700. Nah, di luar ongkos transport dan ongkos pendukung lainnya, saya kira kurang lebih profitnya 332 ini. Nah, tapi bagaimana caranya dia bisa menekan lagi ongkos ini? Kita bisa memakai yang namanya Material Requirement Planning atau MRP. Ini adalah logika untuk menentukan jumlah bagian, komponen, dan bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi, MRP itu terdiri dari, ini banyak sekali ya, jadi konsumen mengorder, kemudian perusahaan meramalkan permintaan, ini membangun MPS atau Master Production Schedule. Kemudian ada Bill of Materials, ada catatan persediaan. Nah, ini semuanya diolah dalam MRP. Kira-kira seperti itu bayangannya. Nanti MRP ini, sorry, MRP ini menghasilkan berapa banyak barang yang kita butuhkan, berapa banyak bahan baku yang kita mau order, kemudian bagaimana perencanaan material bahan baku itu, dan bagaimana pengaturan dan bagaimana pengaturan pekerjaannya. Nah, kalau secara umum dalam manajemen, kita melihat MRP itu menjadi sebagai bagian dari ERP. Jadi, Management Information System atau System Information Management, SIM, itu kan mencakup sangat banyak hal. Nah, di dalam SIM itu ada ERP. ERP yang kalian sudah pelajari di sebelum Meet kemarin. Nah, dalam ERP itu terdiri dari sales, manufacturing, inventory, dan lain-lain. Nah, MRP itu mengurusi ERP bagian produksi. Oke, ngerti ya? Kalau ERP kalau ERP itu mencakup semuanya. Nah, MRP merupakan bagian dari ERP yang mencakup modul produksi. Jadi modul produksi seperti manufacturing, manajemen persediaan dan distribusi, nah itu adalah bagian dari MRP. Di mana MRP bisa digunakan? MRP itu cocok dalam industri yang membuat produk dalam batch-batch. Jadi dalam apa artinya batch-batch? Dari dalam satu batch itu, jadi dalam satu shift itu berapa banyak yang dia pakai, yang menggunakan peralatan produktif yang sama. Jadi produksi yang berulang-ulang terus memakai bahan yang sama, memakai alat yang sama. Nah, MRP bisa dipasih seperti itu. Makanya tadi kita pakai contoh iPad, karena kita bayangkan setiap iPad itu dia pasti umumnya memakai komponen yang sama. Paling dia punya ketika dia kasih keluar iPad baru, ya paling dia apa improve kualitas kameranya, misalnya kualitas layar sentuhnya dan lain sebagainya. Tapi dia punya production line kurang lebih urutan-urutannya sama. Jadi MRP ini paling cocok, paling valuable di industri, di pabrik yang memproduksi produknya dengan batch-batch dan pakai peralatan produksi yang sama. Jadi MRP itu dia
expected benefits-nya itu sangat tinggi untuk barang-barang dengan tipe industri assemble to stock. Jadi kita rakit baru kita stok. Jadi mengkombinasikan berbagai komponen, bagian komponen menjadi sebuah produk akhir. Kemudian komponen itu di stok, di persediaan untuk memuaskan ke permintaan konsumen. Makanya nanti dalam MRP itu ada, kita harus tahu memang customer demand itu seperti apa. Contohnya itu untuk jam, peralatan rumah tangga, peralatan kayak bor, dan lain sebagainya. Dia juga cocok untuk assemble to order. Jadi, perakitan final yang dibuat dengan standar option sesuai dengan apa yang konsumen pilih. Misalnya pembuatan truk, generator, pembuatan motor. Cocok juga untuk engineer to order. Jadi, barang itu dibuat atau dirakit betul-betul sesuai spesifikasi keinginan konsumen, misalnya turbine generator, CV mesin tools. Jadi ini kita lihat ini rata-rata barang-barang yang apa namanya, yang banyak komponennya dan dibuat dengan ini yang sama terus-menerus. Jadi ada industry type assemble to stock, assemble to order, engineer to order. Nah, tapi kalau misalnya industri yang modelnya proses seperti industri kita lihat di sini rubber and plastic, rubber, karet dan plastik, specialty paper, kertas khusus, bahan kimia, cat, obat, food processor, MRP itu expected benefits-nya medium. Make to stock juga begitu. Jadi item yang memang kita membuat dengan mengantisipasi permintaan konsumen, dia juga penggunaan MRP bagus tapi medium. Dia low kalau betul-betul barang-barang yang kita buat sesuai dengan custom. Jadi sesuai dengan permintaan spesifik konsumen yang di custom. Jadi bisa di custom begitu. Kalau di custom kan beda-beda. Jadi kayak tukang jahit begitu, dan dia nggak bisa pakai MRP karena kan selalu permintaan konsumennya itu berubah-berubah begitu. Ya, maksudnya spesifikasi permintaan konsumennya berubah-berubah. Jadi kalau kalian ingat itu di Munsun, karena kan selalu sama. Apa yang MRP itu sangat cocok dipakai di Munsun dan memang bagus dimanfaatkan karena ingat di Munsun itu dia cuma jual 3 jenis jus. Kemudian cuma jual 3 jenis, selalu 3 jenis. Kemudian dia bahan bakunya juga selalu sama. Straw sama box sama buah yang dipakai. Jadi MRP sangat cocok dipakai karena dia bisa secara otomatis mengorder berapa jus yang harus diorder, berapa buah yang harus diorder, berapa box yang harus diorder, berapa pipet yang harus diorder, dan seterusnya. Jadi MRP cocok untuk barang yang diproduksi sama dan secara terus-menerus dipesan ke supply-nya dan begitu-begitu terus di produksinya. Artinya tidak ada terlalu banyak yang perubahan dari satu batch ke batch lain yang mencolok begitu. Nah, kemudian dalam MRP itu ada namanya Master Production Scheduling, jadi penjadwalan produksi induk. Rencana bertahap waktu yang menentukan berapa banyak dari masing-masing item akhir yang direncanakan perusahaan untuk dibuat dan kapan. Jadi induk ininya. Oh, saya kira ini sudah masuk di bagiannya kelompok 1, nanti kelompok 1 akan jelaskan. Kelompok 1 akan menjelaskan, oke. Jadi dari slide 8 sampai slide 18 nanti kelompok 1 yang akan jelaskan. Kemudian contoh kasus akan dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, kalian kan sudah pernah bikin sebelum meet kemarin, jadi silahkan kalian bikin menggunakan screencast O-Matic, jadi dari rumah masing-masing kalian bisa bikin. Tolong usahakan kan masih tanggal 30, mudah-mudahan setahu saya tadi pagi itu, tadi subuh ada nih detail teknisnya itu kuota, bukan kuota, uang 150.000 untuk semua mahasiswa aktif. Ada nih teknisnya di ekonomi, nanti kalian tongkrongi saja Instagramnya ekonomi FEB Unhas, ada nanti pengumuman detailnya di situ. Saya kira begitu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan berkenaan tugasnya. Nanti saya akan kasih materi untuk kelompok 3, 4, 5 minggu depan. Oke? Cuma cepat sembuh ya, jangan sakit kayak saya. Kenapa saya bisa sakit, saya juga tidak mengerti. Tapi turun-turun ada bapakku sama anakku yang apa-apa. Oke deh. Stay safe semuanya. Oh, kalau ada yang sakit dan butuh pertolongan, hubungi saya. Oke, dadah.